Saya cancel aja deh bang. Hah? Saya cancel aja nggak apa-apa. Kalau Resiko soalnya. Hah? Resiko. Saya cancel aja. Apa? Biar ordernya kan muter lagi. Siapa tahu masuk ke abangnya. dia nggak mau dia. Resiko bang. Berisiko ya. Heeh. Selamat pagi guys, balik lagi bersama gue Pram di channel Pramudia Setiawan. Oke, jadi hari ini hari Rabu 15 Oktober, sekarang jam 10 pagi ya guys. Hari ini kita on beat lagi setelah cukup lama gue nggak ngonten ya. Lagi males konten guys ya. Lagi capek ngeditnya, jadi lama nggak upload. Terus apa namanya, banyak teman-teman YouTuber taksol juga yang nggak upload, jadi ikut-ikutan gitu. Ya gitulah. Nah sekarang gue mau konten lagi, semoga bisa rutin lagi ya, semoga bisa konsisten lagi. Semangat. Dan langsung aja kita nyalain aplikasinya. Oke, ini GrabCar-nya dulu kita nyalain. GrabCar-nya udah nyala, belum Vermuk ya. Sekarang GoCar-nya kita nyalain. Oke, Vermuk. Oke, udah Vermuk dan udah nyala. Jadi ini posisinya sekarang ada di Sunter Indah ya. Dan untuk bensin hari ini start dengan bensin 4 balok. Trip kemarin dan average kita reset dulu. Oke. Dan ya sekarang kita tunggu di sini guys, di jam 10.14. Oke. Pertama-tama kita ngopi dulu ya. Jadi semoga di hari Rabu ini orderannya bagus. By the way hari ini tanggal ganjil, plat nggak sesuai ya, plat gua kan genap. Tapi di atas jam 10 itu lagi off dulu ganjil genapnya, dan nanti baru mulai lagi di jam 4 sore. Jadi harusnya nggak ngaruh. Oke, gitu aja guys. Dan target hari ini coba kita cari 300.000 kotor dulu secepat mungkin. Kita main 2 aplikasi, sortir dan hemat. Gua offin. Oke. Penglaris ini 46.000 ya, ke Sudirman, prioritas nih. Penglaris juga nih dari GrabCar-nya masuk, kita skip dulu ya. Ini masuknya nggak lama ya guys, 2 menitan kemudian nih. Jemputnya deket lah ya, pengantarannya tadi ke Sudirman kayak gini nih. Dan ini prioritas nih. Ya udah kita gas yuk. Oke, kita OTW jemput dulu penumpangnya. Ini penumpangnya udah konfirmasi, titik jemput udah sesuai. Yuk, let's go. OTW jemput. Ya, ini jemputnya ternyata cuma 5 menit aja. Kita udah mau nyampe di titik jemputnya nih. Kira-kira 100 meteran lagi ya, di depan sana nanti. Oke. Ya. Siang, Pak. Iya. Yang ke Summit Niaga ya, Pak? Iya. Keluarnya ke mana, Pak? Lurus ke belok. Lurus ke kanan. Terima kasih Pak. Makasih ya. Weh, terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama Pak. Ya, kasih. Oke, udah selesai nurunin penumpangnya di Summit Niaga Sudirman ya. Kita selesaiin dulu. Tadi nggak lewat tol ya. Set. Parkir sama tol, di sini nggak ada parkir. Selesai. Sekarang jam berapa nih? Ini ada tip 10.000. Sekarang jam 11.19. Lumayan guys ya, penglaris dapat tip. Tadi perjalanan standar sih ya, nggak yang macet banget, tapi nggak yang lancar banget juga. Kita lanjut lagi guys, oke? Summit Mas
Summit Niaga. Ya itulah pokoknya. Kita keluar dulu sekarang dari gedungnya. Nah, ini keluar udah SCBD lagi nih. SCBD Sudirman. Ya. Ini lalu lintas terkini di Jalan Jenderal Sudirman. Ini kalau ke kiri ke Senopati ya. Ya masih terpantau padat loh ya. Sekarang kita melipir kemana nih guys? Enaknya nih guys. Bentar. Mana enaknya ya? Dari bundaran kita lurus ya. Ini mengarah ke Blok M. Pokoknya ini ke selatan ya. Enaknya kita ke selatan atau ke utara guys. Kalau ke utara putar balik. Ke utara lagi aja deh ya. Oke. Lampu merah nanti kita putar balik aja ya. Oke. Sana aja ke sana. Oke, ini kita udah putar balik ya. Coba kita merapat ke area-area perkantoran aja deh. Jam-jam makan siang soalnya. Masuk 20.000 nih guys ke Rasuna Said. Coba kita ambil ya. Ini bunyi di lampu merah ini nih. Jalan apa? Sisingamangaraja ya. Ini jemputnya dekat 4 menit ya, 800 meter. Kita klik saya ke sana sekarang. Pengantarannya juga dekat tadi ke sinilah. Ke Plaza Kuningan. Harganya 20, ini masuknya di jam 11.30. Oke lah kita gas. Tampaknya hari ini bakal hujan ya. Kelihatannya mendung sih. Tuh ya, agak gelap ya. Nggak tahu nih nanti sore bakal hujan apa enggak. Tapi di perkiraan cuaca hari ini nggak hujan sih. Ya, ini kita udah nyampe di Kementerian Pendidikan ya. Tadi jemputnya di sini. Oke, kita masuk saja nih. Gedung C. Gedung C itu di situ ya. Kalau sesuai titik. Tuh. Ya. Selamat siang. Siang. Kasih beli itu bos. Nama Kak ya bener ya? Iya, oke. Terima kasih. Iya. Oke, udah selesai nurunin penumpangnya ya. Perjalanan lancar. Tadi nggak ada parkir, ini juga nggak ada. Sekarang jam 11.50. Posisi di Rasuna Said ya. Tadi 2 kali masuk guys, tapi 14.000 ya. Kita skip dulu deh kalau 14.000 ya. Lanjut lagi cari orderan. Ini gokarnya gue nyalain lagi nih. Jam-jam makan siang, banyak karyawan-karyawati keluar ya. Bisa jadi banyak orderan short trip ya. Biasa rombongan mau makan siang gitu sih. Tetap kita sortir minimal ya 20.000 atau 25.000 ke atas lah ya. Kita masuk ke epicentrum Kuningan ya. Di sini jalanannya kurang ramah kaki-kaki guys, karena aduh geradakan gitu loh guys. Mana mobil kaleng lagi. Wih keren mobilnya. 20.000 pendapatan lebih tinggi. Masa iya sih? Kita ambil coba. Ini jemputnya 1,1 kilo 6 menit. Pengantarannya tadi ke Grand Indonesia ya. Nih. Harganya 20, ini masuknya di jam 11.54. Ya udah. Oke, kita OTW jemput ya. Kita gas. Oke, ini kita udah sampai di titik jemputnya guys. Menara PNM. Ya ini, yang depan ini. Nih. Pak. Selamat siang. Iya Pak. Iya ke GI. Ini warnanya aja beda tentu. Ya kalau enggak kan dia gabut Mbak. Rupiahnya berapa sekarang? Rupiahnya berapa kan beda ya? Ya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.
udah selesai nurunin penumpangnya, perjalanan lancar, short trip aja ini. Tadi nggak ada parkir di sana, jadi langsung aja. Oke, posisi sekarang di sini. Sekarang jam 12.13, kita mengarah kemana nih? Ke Kuningan City ya guys. Tamrin City maksudnya. By the way, ini macet kenapa ya? Oh, ada perbaikan jalan guys, penyempitan. I see. Ini sebelah kiri Tamrin City. Biasanya di sini lumayan gacor sih, ya. Nggak lama nunggunya, tapi ini mungkin lagi delay ya. Dua-duanya loh, nggak ada bunyi. It's okay. Kayaknya kita makan siang dulu aja ya guys. Kita makan siang dulu, nanti lanjut lagi. Jalur kanan macet parah guys. Wow, panjang itu macetnya. Waduh. Ada rombongan jenazah. Kita masuk ke sini aja guys. City Walk Sudirman ya. Jadi kita makan siang di dalam aja. Ini aplikasi gue matiin. Oke, udah masuk ya. Jadi kalau di Jakarta jangan sembarangan parkir di pinggir jalan guys. Selain banyak disub ya, bisa kena derek, juga bikin macet juga. Mendingan cari pom bensin atau apa namanya, minimarket ya. Bayar dikit nggak apa-apa, yang penting aman gitu loh. Oke, ini kita makan dulu. Hari ini menu makanannya adalah ikan guys. Nasi, ikan tongkol, sama tempe mendoan. Mantap. Ini dia guys menu makanan kita hari ini. Oke. Agak gelap-gelapan dikit ya, nggak apa-apa lah. Karena tadi di luar juga panas guys ya. Kalau panas biasanya gua nggak matiin mesin mobil ya. Jadi makan sambil nyalain mesin dan AC-nya. Yuk kita makan dulu. Oke, nanti dilanjut lagi guys. Lanjut, sekarang jam 12.56, dapat orderan, ini jemputnya di sini nih. Syahid Sudirman. Pengantarannya ke sini guys. Sinar Maslen Plaza, MH Tamrin. Ini harganya 23 dengan kenaikan 2.600. Masuknya jam 12.56 ya. Ini prioritas nih, Tagas. OTW keluar. Apakah hujan? Oh, enggak guys. Tapi mendung ya, Oke, ini udah keluar ya dari apa tadi? City Walk. Dan ini jemputnya 2 menitan lah ya, deket. Ini masuknya dari sini nih guys. Masuk Syahid Sudirman Center. Oke, ini kita udah di lobbynya ya. Udah nyampe, kita pick up dulu penumpangnya guys. Iya. Siang Ibu. Iya, siang. Ke Sinar Maslen ya Bu? Iya, betul. Itu Kelas itu mana ya? Saya juga lupa. Kapan itu? Iya, sebelahan sih Bu. Ini nggak ada numbernya tuh. Iya. Ya Oke. udah. Thank you Terima kasih ya Mas. Bu. Iya, Ya. sama-sama. Iya. Oke, udah selesai nurunin penumpangnya di Sinar Maslen Plaza. Nggak masuk ya, di luar. Ini tadi gue tagih parkir 5.000. Di Syahid ada parkirnya 5.000 tadi. Oke. Perjalanan lancar. Sekarang posisi ada di Bundaran HI. Ini di Bundaran HI. Guys, jadi barusan gue dapat orderan dari GrabCar-nya. Nggak sempet
Gue rekam tadi ya, ini jemputnya dekat, udah mau nyampe. Pengantarannya ke mana ini? Pokoknya ke daerah Monas sana. Sekretariat Wakil Presiden. Harganya 24. Ya udah kita gas aja ya. Ini jemputnya ini 2 menit lagi. Pengantarannya ke sini nih. Harganya 24. Oke, kita gas ya. Nah, ini kita jemputnya masuk sini nih, guys. Native Tribe. Bener nggak ya? Tuh. Ya. Selamat siang. Iya, siang. Ya? Jadi karena Oke. dia Kasih itu loh. Kebaikan. Bener nggak? Sini kan? Terima kasih ya. makasih ya. Sama-sama. Iya. Banyak kok kayak lagu Gibran. Oke, udah selesai nurunin penumpangnya. Ini nggak ada tol, nggak ada parkir, perjalanan lancar. Set, selesaiin dulu. Sekarang jam 13.45 ya. Posisi ada di Bonsiri. Masuk nih 23.000. Ambil ke Kuningan. Jemputnya di Menara MNC tadi ya. Pengantarannya ke Guru Mugni. Nih. Lobby RDTX. Argonya 23. Masuknya di jam 13.46. Oke, langsung aja kita OTW jemput ya. Jemputnya deket kok ini, tinggal belok kanan aja. By the way, penumpang yang tadi ya, sepanjang perjalanan ngomongin wakil presiden kita, guys. Bisa-bisanya ya ngomongin atasannya sendiri. Tapi gua nggak akan spill sih obrolannya apa, karena sangat sensitif. Dan di endingnya mereka nanya, bapaknya tahu nggak ya lagunya Tit, lagunya si wakil presiden kita. Gue nggak tahu, itu jokes internal mereka. Oke, ini kita udah nyampe di MNC, Menara MNC. Ini kita masuknya sebelah kanan nih. Nih guys. Wih, keren juga nih patung burungnya. Ini kita udah nyampe di lobinya. Barangnya di mana ya? Ternyata lobinya yang ini, guys. Tadi lobby The Park Tower ya. Ini baru yang MNC Tower, kalau nggak salah ya. Coba deh. Ya, siang. Yang RDTX ya, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Oke, udah selesai nurunin penumpangnya, guys. Yang ini perjalanannya agak macet nih di Sudirman tadi. Sekarang jam 14.31 ya. Mulai macet, guys, di Sudirman. Posisi sekarang di RDTX ya, ini di Kuningan. Kayaknya makin sore bakal makin parah nih macetnya nih. Kita ngopi dulu aja. Ini masuk 35, guys. Enggak deh, Cilandak. Skip dulu ya. Anjay, Cikarang, gas. Wah, jemputnya di sini juga ternyata, guys. RDTX. Oke. Gue pikir jemputnya di luar, ternyata di sini juga. Kita cek dulu orderannya, guys. Ini, guys, jemputnya di sini juga ya. Pengantarannya ke Cibatu, Cikarang nih. Harper. Nih, guys. Lobby Harper. Harganya 129. Ya udah, kita gas. Kayaknya penumpangnya bukan orang Indo ya, ini kayak orang asing kalau dari namanya nih. Halo, saya sudah sampai.
Oh iya. Oke. Oke. Stabilan deh. Yes. Ya. Halo. Halo. Pergi ke Cikarang. Cikarang ya. Oke. Sorry. Thank you, Mister. Oke, udah selesai nurunin penumpangnya guys. Ini posisi sekarang di Hotel Harper Cikarang, Cibatu ya. Gila, lancar perjalanan, mantap. Tagi tol jangan lupa 27.500 ya. 11 sama 16,5. Ini sekarang jam 15.33. Posisi ada di Cikarang guys. Meikarta. Waduh, pulang kampung nih. Kita lanjut. Sekarang gua mau setting tujuan langsung aja ke yang jauh sekalian ya, ke BSD guys. Oke, dari Cikarang semoga bisa dapat ke BSD. Wah, kalau dapat ke BSD sih seneng banget sih guys ya. Langsung pulang habis drop penumpang ke BSD langsung pulang, padahal masih jauh. Nih guys, Harper Cikarang guys. Waduh, kangen banget guys. Lama nggak main ke sini guys. Ini kita mengarah ke Meikarta ya guys. Coba gue pengen lihat seberapa berubahnya sekarang. Wih, sekarang di sini ada ruko-ruko guys. Perasaan dulu masih kosong aja ya, belum ada apa-apa. The Hive Mataram sekarang namanya. Keren. Nih buat yang mau beli, harganya 1,8 M. Oh ya, ini by the way udah di setting ke BSD. Ini kita ke kiri guys. Kalau ke kanan bisa ke arah Adel Tamas ya. Ini kita ke kiri aja. Pokoknya daerah sini daerah kawasan industri lah. Harusnya sih yakin aja dapet ya, karena Jakarta lagi. Ini Meikarta nih. Meikarta, aku ingin pindah ke Meikarta. Kita coba sambangi ya guys, sambangi Meikarta. Penasaran juga. Oke, ini dia nih Meikarta nih. Keren. Udah jauh berubah ya guys. Jalanannya sekarang makin lebar. Ini parkir di sebelah kiri sini bayar nggak ya? Nih udah berubah total sih. Dulu kan jalannya misah ya guys. Yang arah sana di sebelah sana tuh. Sekarang jadi satu di sini semua. Gue mau parkir aja. Di sini kayaknya parkirnya masih free deh. Iya, di sini free guys. Parkir di sini nggak apa-apa guys. Kita nunggu di sini aja nih. Ya nggak? Waduh, penuh semua nih guys parkirannya nih guys. Ini kita udah nyampe ujung. Wah, di sini panas sih. Kita coba yang di sebelah sana ya. Semoga ada yang kosong. Oke, nih kita dapat parkiran yang adem. Mantap. Kangen. Kondisi Meikarta sekarang nih. Berubah loh. Udah berubah total loh. Dulu nggak kayak gini guys.
Dulu di sini nggak ada parkiran ini ya, sekarang jadi parkiran loh. Mantep lah. Kita nunggu di sini ya. Sekarang disetting ke Ion BSD. Gokarnya belum sih, gokarnya kita setting juga deh. Kita setting ke BSD Plaza nih guys ya. Bisa nggak? Nah nih, dari ujung ke ujung ya. Oke, kita setting aja. Meskipun nggak terlalu ngaruh sih kalau di gokar. Jadi gue pernah tinggal lama di Cikarang kan guys, sebelum akhirnya pindah ke Jakarta dan memulai lembaran baru, anjay. Jadi ini tuh salah satu spot favorit juga ya Meikarta itu, untuk nyari orderan kakap yang ke arah Jakarta. Selain ya Jababeka guys ya kan, karena menurut gue Jababeka tuh cukup gacor ya untuk nyari arah-arah Jakarta. Bahkan yang lebih gilanya lagi, dari Unilever Walls Jababeka itu sering dapat ke Geraha Unilever BSD guys. Wah itu mantap tuh, apalagi sekarang udah ada tol baru, lebih cepat, terus jaraknya lebih jauh, jadi ongkosnya lebih mahal, dan apa namanya, tolnya juga mahal sih. Tapi kan tol dibayar sama penumpang ya, ya gitulah. Jadi mungkin kita akan coba dulu tunggu di sini. Seandainya nanti di sini nggak bunyi ya, kita geser-geser lagi. Kita coba geser ke Jababeka. Tapi di sini tuh spotnya cukup oke lah, strategis lah, karena dari Delta Mas pun harusnya bisa dapat juga ya, gitu guys. Selain dari Meikarta dan sekitaran Lipo Cikarang, itu guys ya. Hopefully ya, semoga dapat. Udah jam 4:09 ya, belum dapat orderan. By the way, ini gue sambil mantau di ini guys, advance booking nih ya, perencanaan orderan. Ini ada 93.000 dari Pluit ke Meruya. Nggak dulu deh, karena bukan di sekitaran sini ya. Ini juga bukan, ini juga bukan, Pejaten ini. Kali aja ada yang sekitaran sini guys. Wih, langsung hilang loh yang tadi, yang Pluit ke Meruya. Ini bisa difilter berdasarkan ini nggak sih guys, lokasi terdekat gitu, advance booking ya, nggak ada nih ya. Pokoknya gue sambil mantau inilah ya, kali aja ada yang dari Cikarang ke Jakarta gitu, atau ke Bekasi. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting yang searah gitu. Berarti udah setengah jam ya di sini, 40 menitan lah. Jujur gue udah mulai khawatir sekarang guys. Kalau nggak dapet gimana nih, karena target juga masih kurang dikit lagi ya. Terus kita terdampar di Cikarang juga. Aduh, setting tujuan Grab itu kalau nggak salah waktunya 90 menit ya. Kalau 90 menit nggak dapet ya udah hangus gitu loh. Aduh, apa kita geser ya ke Jababeka guys? Ini udah jam 4, harusnya jam-jam pulang kerja sih. Jam 4, jam 5 ya kan. Aduh, nggak tahu nih. Ayo dong. Kayaknya udah waktunya kita geser, karena sekarang udah jam 4:30 ya. Udah 1 jam di sini kita nggak dapat orderan, nggak ada tawaran masuk juga dari gokarnya. Oke lah, kita coba melipir ke Jababeka dulu guys. Unilever Walls Cikarang, 10 kilo 18 menit. Ya udah, ayo kita ke sana. Nih, nggak usah lewat tol nih. Nah, biasanya juga dari sini banyak nih orderan-orderan ke arah Jakarta guys. Ini di apartemen Orange County ya. Ini salah satu kampus terbaik ya di Cikarang ya. Dan kabarnya mantan anggota DPR Sahroni lulusan kampus ini guys. Pintu 10 Jababeka. Sekarang kita sudah di Kalimalang ya. Sekarang kita berada di flyover Tegal Gede nih guys ya. Ini salah satu
ikon kota Cikarang juga ya. Kalau ke kiri sana ke arah Lipo Cikarang, nah kalau ke kanan ke arah Lemah Abang. Kita masuk lagi ke kawasan Jababeka. Ini di Jababeka pintu 9 kalau nggak salah, ya kan? Jababeka pintu 9. Jadi kita nunggu di sini sebentar ya, ngabisin setting tujuan di Grab ya. Siapa tahu aja dapat gitu loh. Dulu gue tuh sering banget start dan finish di sini ya guys. Sekarang bener-bener seasing itu loh. Aduh. Oke, jadi kita nunggu di sini sekarang. Semoga di sini bagus ya hokinya. Yaudah gitu aja guys. Nanti disambung lagi ya. Anjay mabar. Ini jemputnya deket. Iya kan, bener kan, Unilever Walls guys. Pengantarannya ke Bintaro tadi. Baru juga diomongin ya guys tadi ya guys. Ini lewat tol baru guys. Farmer Market Bintaro Plaza. Harganya 188. Ini masuknya di jam 17.06. Kita gas. Penumpang udah ngechat, saya tunggu ya pak gitu. Tadi dia langsung nelpon guys ya. Cuman HP gue ini kan entah kenapa nggak bisa telepon ya, mikrofonnya atau gimana gitu. Di aplikasi Grab tuh bermasalah kalau telepon. Ya gue chat aja dan udah sesuai ini. Jadi langsung aja kita OTW jemput guys. Oke. The best. Kita OTW jemput ya guys. Ini jalanannya ternyata sekarang udah di aspal lagi, udah mulus. Dulu sih lewat sini jalanannya masih agak rusak ya. Ini udah mulus sekarang. Nih jemputnya nih 7 menitan. Nah ini dia guys Unilever Walls yang gue maksud. Gacor kan di sini. Nih jemputnya udah deket. Oh iya. Parkir dulu Pak, ada yang mau diomongin dulu. Ada yang mau diomongin dulu. Apa nih? Bentar guys. Gimana Pak? Ceritanya ini offline-an saya. Tapi saya kan dia nggak bisa di Grabno. Dia tuh pakai kode kantor. Oh gitu. Oh mau dibawa abangnya? Mau dibawa saya, nanti abang selesai, nanti abang saya kasih uang rokok aja. Oh gitu. Iya. Berarti saya di cancel dong? Nggak di cancel, tetap jalan. Oh gitu. Iya. Karena dia buat pakai kode, dia pakai jalan. Saya kan nunggu dari pagi, dari jam 11. Kirain saya tuh bisa Grabno. Oh alah iya. Bisa Grabno ini, ternyata tuh nggak bisa saya nelpon di grup. Saya cancel aja deh bang. Hah? Saya cancel aja nggak apa-apa. Resiko soalnya. Hah? Resiko. Saya cancel aja. Apa? Biar ordernya kan muter lagi. Siapa tahu masuk ke abangnya. Dia nggak mau dia. Resiko bang. Resiko ya? Maksud saya biar nanti kan masuknya berapa, masukin tolnya berapa, nanti kan abang tinggal TF ke saya gitu. Masa kayak gitu risiko, kan di sini kan nggak bermasalah, nggak ngasih bintang jeleknya itu, tetap jalan. Tolonglah bang, sama driver bang, dia karena nggak bisa. Saya transfer abang berapa? Hah? Bang berapa bang situ? Abang bayarnya situ berapa? Bersihnya 188. 188 ya? 188 masukin tol 100. Berarti kan 288 masuk abang kan? 208. Nah, iya 288. Udah abang ngasih ke saya PF itu aja 250 aja. 250. Iya.
Berarti abang tak kasih 33. Wah, Maksud nggak? 33. Iya kan, benar kan? Dari sini ke sana berarti saya cuma dapat 33 gitu. Abang jangan jalan. Maksudnya Oh, jangan abang jalan. Argo jalan nih. Nanti abang tuh di sini aja, nanti abang itu selesain aja. Oh, saya nggak berani, Pak. Hah? Nggak berani kalau itu. Nggak berani. Nggak berani kalau itu. Nggak berani saya. Soalnya saya fokus di Grab, Bang. Iya. Sama, saya juga fokus. Saya nggak berani kalau kayak gitu. Saya cancel aja ya. Yaudah deh. Ya, sorry ya. Sorry ya, Bang. Iya. Aduh, kirain abang bisa bantu, bang. Nggak bisa ya? Kan? Nggak bisa kalau itu. udah saya cancel. Itu pun setting tujuan saya hilang loh. Saya pakai setting tujuan soalnya. Setting tujuan hilang. Ya udah, saya balik ke apa? Jakarta lagi nih. Wah, abang arah ke sana sebenarnya ya. Iya. Ya udah, gitu aja Bang. Saya lanjut dulu deh. Oh iya bang. Ya, makasih ya. Nggak? Yuk. Aduh. Hilang dah. Aduh. Oke, kita stop sini dulu. Aduh. Jadi sekarang setting tujuan gue hilang, guys. Padahal itu senjata satu-satunya yang masih bisa gue pakai ya. Malah gue cancel, dan tadi asal gue cancel aja, harusnya tadi gue cancel pas gue udah klik sudah sampai titik tujuan, titik jemput, baru tuh gue cancel dengan alasan yang nggak mengurangin performa atau nggak ngilangin setting tujuan lah ya. Tadi belum gue klik sih. Ini setting tujuannya hilang nih, sekarang udah kepake. Jadi intinya gini nih ya, kronologi yang sebenarnya ya. Tadi orderan masuk, terus langsung penumpang telepon. Cuman karena apa namanya, HP gue ini mikrofonnya rusak ya, jadi nggak bisa buat telepon. Nggak ada suaranya di sana gitu loh, gue nggak bisa ngomong. Jadi gue tutup lah teleponnya. Gue bilang, Pak maaf, mikrofon saya rusak gitu ya kan, bisa chat aja gitu. Terus dia langsung ngirimin nomor HP. Di situ muncul notif dari Grab. Intinya notifnya bilang kalau Grab tidak menyarankan untuk komunikasi di luar aplikasi Grab ya. Intinya harus ngobrol di chat itulah ya kan. Ya gue bilang, Pak maaf saya bisa kena kode etik kalau ngobrol di luar aplikasi, karena dia tadi juga nyebut WA kesini aja gitu. Itu kan resiko banget ya, resiko ketahuan gitu loh, ketahuan sama sistem. Terus ya udah, gue samperin dulu ke titik jemput. Baru nyampe, abangnya bilang, Bang sini dulu bang, ada yang mau diobrolin. Kenapa nih? Karena selama ini kalau dapat orderan yang corporate atau yang OVO ya, non tunai, itu aman-aman aja guys ya. Justru gue malah seneng kalau dapat orderan non tunai karena nggak ribet gitu. Biasanya yang ribet tuh yang tunai ya, karena ya ada aja lah kalau tunai, sepengalaman gue ya kan. Ya udah, terus tadi ngobrol itu tadi, intinya adalah orderan itu langsung gue jemput, gue bawa, gue selesaiin di sini juga ya. Dan duit yang masuk ke gue tadi, gue transfer ke dia. Tadi kan bersihnya 188, ditambah tol 100.000 lah, jadi 288. Gue transfer ke dia 250. Jadi gue dikasih 30.000 guys ya, untuk nyelesain orderan itu doang ya. Nggak kemana-mana, cuman di sini aja. Yang mana itu sangat beresiko sekali guys. Di aplikasi Grab tuh sistemnya menurut gue udah canggih ya, itu udah bahaya banget sih. Bakal kedetek, bakal ketahuan
bakal kena pelanggaran kode etik lah intinya lah. Dan itu kan pasti ngaruh ke akun gua nanti ya kan, disuspend lah, atau yang lebih parahnya bisa di PM ya kan. Sedangkan gue cuman dikasih 30.000 guys. Buat apa ya, mendingan gue cancel aja lah. Mendingan gue gak dapet orderan sama sekali gitu loh. Gitu guys ya. Karena ternyata orderan itu tuh orderan offline-an si orang tadi gitu loh. Gitu. Gue gak tahu apakah dia awalnya pakai GrabNow terus nggak bisa, atau dia juga udah nggak ada setting tujuan apa gimana. Intinya orderan itu harusnya masuk ke dia tapi enggak gitu loh, malah masuk ke gua ya. Dan ya gitulah. Coba deh kalian pikirin guys ya, secara logika ya itu beresiko banget gak sih? Dan resikonya itu udah jelas ke akun gua guys, karena transaksi penumpang sama driver itu dengan aplikasi gua, bukan dengan aplikasi si abang yang tadi gitu. Ya menurut gua nggak setimpal lah kalau gue cuman dikasih 30.000 gitu loh. Ya mendingan gua cancel gitu ya kan. Toh gua balik lagi ke Jakarta kosong juga nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, mungkin belum rezeki ya, dan sekarang cuman ada gokarnya aja nih ya. Dan ya gue gak tahu nih guys, mau nunggu atau langsung balik ke sana. Karena plat juga nggak sesuai, susah dapat orderan searah ke sana ya kan, ke Jakarta maksudnya, plat nggak sesuai. Dan tadi dapat ke Bintaro, udah seneng banget, ternyata ada drama itu ya, anjir, ada aja ya. Ya udahlah ya, memang belum rezeki guys. Aduh. Padahal kakap lezat dan bergizi nih guys. Ya udah, sekarang gue mau tunggu di sini aja setengah jam kira-kira. Kalau misal nanti nggak ada orderan masuk lagi, ya udah kita melipir. Rezeki nggak kemana guys, rezeki nggak kemana. Udah gelap loh. Rezeki nggak kemana, rezeki nggak kemana. Nih jemputnya di Every Denison. Gue tahu guys, pengantarannya Serpong nih, Rawabuntu ternyata. Jalan Buaran Rawabuntu Cilenggang, Kecamatan Serpong, 180. Tadi yang Grab berapa ya? Pokoknya yang ini kayaknya lebih gede lah ya. Kita gas. Beda 8.000 guys. Ya udah kita gas lah ya. Udah amat. Nih masuknya di jam 17.49. Rezeki nggak kemana guys ya, ditunggu di sini nggak nyampe setengah jam bunyi ya. Feeling gue ternyata kuat juga ya guys ya. Feeling gue hari ini cukup bagus nih. Mantap mantap mantap. Ini penumpangnya cewek, dari namanya cewek. Oke, dia mau nunggu. Dia udah nanya, "Bapak ada etol pak?" Oh tentu saja ada guys ya kan. Kita OTW jemput. Kita OTW jemput guys. Ini kita ke kiri, nanti nyebrang ya. Nah ini depan Kalimalang nih, kita nyebrang ke sana guys. Itu kawasan juga tuh, deket banget kan. Kita udah mau nyampe nih. Bensin sisa berapa bang? Bensin ada 2 balok lagi, 38 kilo. Kita gas. Jadi daerah sini tuh kawasan yang masih baru di develop ya. Jadi masih belum banyak pabriknya. Nah ini depan sini nih kita jemputnya nih. Oke, kita tunggu penumpangnya nih. Kayaknya masih di dalam dia. Iya. Sore Bu. Sore. Bu Nita ya? Iya. Kita mau lewat tol mana Bu? Tol Mahalat boleh nggak? Oh yang baru? Iya. Oke siap. Nanti tolnya dimasukin aja ya Pak. Oh iya Bu, siap. Makasih banyak. Iya sama-sama Bu. Bapak nggak perlu isi bensin kan? Enggak. Oh ya udah, soalnya di sana nggak ada bensin. Iya Bu. Ke pabrik lagi. Ke sini lagi.
Hati-hati. Macet banget. Stasiun Rawabuntu. Wow. Ini kita maju dulu deh. Aplikasi belum gue selesai ini. Untung ibunya pengertian, gak usah masuk. Oke, jadi ini untuk tolnya. Totalnya segini guys, 106.500 nih. Ya. Nih, 9,5, 54, 15 sama 28. Jadi totalnya 106.500. Ya, kita kirim. Oke, jadi udah selesai. Sekarang jam 7:08. Wih, gila. Totalnya segini ya. Total yang dibayar penumpang berapa sih? 341. Wow, gila. Gila ini detailnya nih. Detailnya pendapatan kita yang ini guys, ya. 180. Ini uang pengganti yang tolnya 106.500. Sekarang posisinya ada di sini. Stasiun Rawabuntu. Kita cari lagi yang ke arah Jakarta atau Matas pulang. Gak tahu deh. By the way, ini bensin kedip. Kita isi bensin dulu aja sambil nyari yang ke arah balik, ke arah Jakarta lagi. Oke. Setting tujuan di Gokar masih ada, kita pakai aja. Kita edit ke Kemayoran dong. Ya enggak? Nah, ke situ tuh. Grand Mercure Kemayoran. Ini posisi kita sekarang ada di sini nih, ya. Di perumahan apa nih? Gue lupa sih. Pernah nganter ke sini, guys. Dan kita kalau mau ke arah Grogol nih, CP Mall. Ya, non-tol. Ya, kita gas aja. Kalaupun nanti mau masuk tol, ya masuk tol dari sini nih. Ya, tolnya lebih murah, 8,5 ya kan. Gitu guys. Oke. Kita gas dulu yuk sambil nyari pom bensin. Kita skip dulu guys. Ternyata kalau kita lewat jalur ini lebih cepat, lebih deket, 28 kilo. Kalau kita lewat ini dan Mogot nih guys, Pantura ya, 38, beda 10 kilo guys. Mendingan kita lewat sini aja nih. Ini nanti nembusnya ke Tentara Pelajar nih. Tentara Pelajar. Nanti kita tinggal nyebrang sini aja. Ini kan masih ganjil genap nih, Gatot Subroto ya kan. BSD City. Jadi di sebelah kiri nanti ada pom bensin ya. SPBU Pertamina Coco Pahlawan 1000 ya. Ini dia nih. Kita isi bensin di sini dulu aja. Karena bakal melakukan perjalanan jauh. Ya nggak guys? Pertalit 150 bang. 150. Kris BCA ya bang. Udah bang. Oh ya, pakai notanya nih pak? Nggak usah. Makasih ya. Isi bensin udah. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke rumah. Jadi sekarang posisi ada di, bentar guys, gue cek map dulu karena gue nggak hafal daerah sini ya. Geraha Raya Bintaro, ya. Nih, daerah sini nih. Gue dapat orderan dari GrabCar. Perjalanan masih jauh. Ini sekarang jam 19.57. Ini jemputnya deket 4 menit ya guys. Pengantarannya ke mana? Ke daerah sini guys. Ini tuh Jaksel ya. Nih, Pasar Minggu, Buncit, Jati Padang tuh. Lobby B Gardenia Boulevard. Ini kemungkinan apartemen ya. Harganya 70.000. Kita gas, oke? Thank you Grab. Lumayan nih, lumayan. Oke, nih kita OTW jemput ya. Untung jemputnya deket ya. Jadi enak guys.
Oke, kita udah nyampe di titik jemputnya nih. Ya, malam. Malam. Oke. Kalau turun Jangan lari ya. Jangan ya. ya, oke, terima kasih. Sama-sama. Jangan lari. Oke, udah selesai nurunin penumpangnya nih di Gardenia Boulevard ya. Ini kita selesain dulu aplikasinya nih. Tadi lewat tol tapi udah dibayar ya, jadi nggak usah ditagih. Posisi sekarang di Buncit guys, Pasar Minggu ya. Oke, ini udah keluar dari apartemennya. Nih tadi Gardenia Boulevard. Sekarang kita pulang ya. Kita putar balik nih ke arah utara. Ini ke arah Simatupang sana. Oke. Aduh, hari ini cukup lelah ya guys. Dan trip barusan gue jadikan trip terakhir aja untuk hari ini. Jadi kita nggak usah nyalain aplikasi lagi, kita langsung pulang aja ya. Nanti kita sambung lagi di rumah. Oke. Nih udah jam 20.54, jam 9 lah. Oke guys, akhirnya ya pulang juga nih. Sekarang jam 21.41 ya, udah nyampe Sunter dengan selamat. Jadi untuk Onbit hari ini luar biasa ya. Biasa gue narik itu sehari jalan paling antara 130 sampai 150 kilo ya. Hari ini jalan 229 kilo dengan average 14,7. Coba kita cari tahu bensinnya berapa ya. Bensinnya 150.000 guys ya. Dan untuk pendapatan hari ini cukup lumayan ya. 2 maut, GoCar dan GrabCar. Ini dari Grabnya dulu nih, 6 trip ya, 289. Sama dari GoCar ya, 250, 3 trip. Terus sama ditambah tadi ada tip 10 ya. Jadi hari ini kotornya segini nih. Dikurang bensin 155, sorry. Sama tadi parkir di City Walk Sudirman. Ini bersihnya kira-kira sih ya. Jadi Onbit hari ini tuh bener-bener di luar prediksi BMKG ya guys. Gue gak nyangka malah main jauh-jauh gitu loh. Biasanya kalau gue plat nggak sesuai itu main di sekitaran ya Pluit ya, Pik, Kemayoran, terus daerah Jakarta Timur sini. Dan hari ini ternyata mentalnya jauh banget ya guys. Tadi sampai Cikarang, terus dari Cikarang mental lagi ke Serpong, Rawabuntu. Nggak nyangka sih.
Dan untuk kesimpulan Onbit hari ini ya, ini gue mau ngomong aja, barangkali abangnya yang tadi nonton videonya ya. Mungkin sebaiknya kalau apa namanya, aduh gue bingung ngomongnya. Intinya gini sih ya, intinya jangan menyusahkan driver lain lah ya kan, karena tadi kan orderan masuk di akun gua kan guys. Di situ dia berharap gue mau ngambil orderannya dan gue selesain di situ juga, duitnya gue transfer ke dia ya, dan gue dikasih duit 30.000. Itu bener-bener, itu nggak sebanding sama resikonya sih guys, serius. Itu nggak sebanding sama resiko yang didapat ya. Karena apa? Karena sistem pasti ngedetect kalau orderan itu nggak dijalankan sesuai SOP, sesuai aturannya ya. Grab itu ketat banget guys. Bahkan gue sempet lihat di Facebook ya, orang dapat short trip karena saking deketnya dia selesaiinnya cepet ya, itu pun bisa kena suspend ya, karena saking cepetnya gitu. Padahal dia nggak curang tuh, memang dia selesaiinnya cepet gitu. Jadi saking dekatnya diselesain cepet, itu pun kena suspend. Itu waktu itu gue lihat short trip sih. Apalagi yang ini ya kan, long trip. Perjalanan harusnya ditempuh waktu paling nggak 1 jam ya, bisa lebih. Tiba-tiba diselesaikan hanya dalam waktu berapa menit doang ya kan. Itu kan sangat-sangat nggak masuk akal di sistem ya. Pasti kedetek guys. Jangan berlindung di balik kata-kata ya saya juga driver, kita sama-sama driver, tapi bukan menjerumuskan ya, tapi itu mencelakakan orang lain ya. Dalam arti akun gue bisa kena suspend ya. Di situ dia tadi sempat bilang, masa kayak gitu kena suspend, masa kayak gitu beresiko gitu. Ya iyalah ya, kalau driver yang tahu aturan ya itu beresiko lah ya kan. Makanya nggak masuk aja sih ya, gitu aja guys. Ya gue ngerti dia mungkin paginya dapat orderan itu dari Bintaro ke Cikarang. Nah dia nggak mau baliknya ke Bintaro kosong lagi, ya udah dia tungguin tuh di Cikarang. Penumpangnya mungkin udah di lobby, bang nanti baliknya sama saya lagi ya gitu. Dan penumpangnya juga nggak bisa offline-in atau order di luar aplikasi, karena biasanya penumpang butuh struk atau receipt ya, kwitansi atau invoice dari Grab, dari aplikasi. Jadi nggak bisa di offline-in. Biasanya yang kayak gitu akun corporate. Tapi ya menurut gua sih, kalau gue jadi abangnya tadi, abang drivernya, begitu orderan itu nyangkut ke driver lain ya, mendingan di cancel langsung aja. Karena driver mana ada yang mau kayak gitu guys ya. Itu beresiko banget, serius beresiko banget. Kecuali driver yang baru mungkin nggak tahu, tapi itu bener-bener bahaya sih. Bahaya, serius bahaya itu bang, bahaya banget lah pokoknya lah. aduh. Dan meskipun akhirnya setting tujuan gue hilang ya, tetap dapat gantinya dong dari Gokar. Aduh, terima kasih banyak Gokar. Terus baliknya ke sini lagi, dapat lagi dari GrabCar guys ya. Pokoknya the best lah ya. Ya mudah-mudahan aja nanti kedepannya setting tujuan gue nggak dihilangin ya. Karena kalau dapat setting tujuan terus di cancel gitu, kadang sistem Grab juga ngasih hukuman dengan setting tujuannya dihilangin dulu gitu loh. Kalau kita nggak komitmen dengan setting tujuan, atau kalau kita nggak komitmen dengan orderan turbo
biasa orderan turbonya dihilangin untuk beberapa hari dulu gitu. Intinya kayak gitulah. Sistem tuh pinter guys, dia ya pokoknya udah pinter lah gitu. Dan sistem tuh bener-bener objektif ya, jadi dia nggak pakai perasaan tuh. Intinya lu nggak sesuai aturan ya lu kena gitu. Lu nggak bisa ngeles dengan alasan apalah ya, nurani lah atau apa. Nggak ada bro, sistem nggak ada kayak gitu. Sistem bener-bener objektif dan tegas lah intinya lah gitu guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk video Onbit hari ini. Closingnya udah agak panjang dan hari ini pokoknya ya gitu aja lah. Oke, makasih ya udah nonton sampai habis. Besok kita lanjut lagi dan ya tetap menyerah, jangan semangat. Salam gacor, salam satu aspal, thanks for watching dan bye bye guys.